Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kisah kasih jurusan yang sudah bergabung di UAM Official atau sudah mengikuti UAM Official. Seperti yang sudah kami jadwalkan sebelumnya, kita akan live streaming bersama dengan Mr. Joko Supriyanto dari Rembang dan sekarang sedang menjadi guru di SMP Negeri 4 Malang. Mr. Josu sendiri menjadi YouTuber di Josu Channel. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di YouTube channelnya yang bernama Josu. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah ini kebetulan Mr. Josunya sudah Mr. Jopri ya, Mr. Joko. Jadi bisa dipanggil Mr. Josu, Mr. Jopri ataupun Mr. Joko. Ini untuk mempersingkat waktu kita langsung gabungkan Mr. Jokonya. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas karena sudah mau bergabung di UAM Official di Kisah Kasih Jurusan. Eh, saya di sini manggilnya Mister atau Mas? Oh iya, saya biasanya dipanggil dengan Mas saja. Mas Oh ya, Mas. nama sebenarnya tadi kan Mbaknya bilangnya banyak ya, ada Jopri, ada Josu, dan ada Joko. Saya lebih suka dipanggil dengan Joko saja, Baik. Mas Joko. Soalnya saya bingung tadi jadi saya sebutin aja semuanya. Oke. Nah, ini Mas Joko langsung pengenalan dulu atau langsung tanya jawab? Iya, eh saya perkenalan dulu boleh? Boleh? Iya. Oke, menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat, adik-adik yang ingin mencari inspirasi untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyanto dan saya biasa dipanggil dengan Joko. Tadi sudah dikenalkan, saya yakin. Saya sekarang sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Malang, SMP lebih tepatnya. Kemudian saya juga menjadi apa namanya YouTuber dan akun YouTube saya adalah channel Josu. Silakan teman-teman kalau ingin apa namanya belajar tentang bahasa Inggris bisa mampir ke dalam channel saya. Itu sih sekilas tentang saya. Kemudian saya selama ini juga kesibukannya mengajar. Sekarang kalau apa namanya dalam masa pandemi ini saya mengajarnya secara online sama dengan guru-guru yang lainnya. Kemudian saya berasal dari Jawa Tengah sebenarnya dari Rembang. Kemudian saya menjalani pendidikan di Malang di Universitas Islam Malang pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian saya bekerja tidak sebagai guru tapi sebagai apa di perusahaan, masuk ke dalam perusahaan dan memutuskan untuk keluar karena memang ingin jadi guru. Dan akhirnya mengikuti program yang namanya SM3T, yaitu program sarjana mengajar di daerah 3T, ya, daerah terpencil. Kemudian saya setahun mengikuti itu dan akhirnya selesai. Saya akhirnya PPG dan kembali ke Malang dan mengajar di sini. Itu sih profil singkat saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko karena sudah perkenalan. Ini langsung saya tanya jawab aja ya Mas. Boleh? Ya. Jadi apakah jurusan pendidikan bahasa Inggris itu Mas Joko pilih sudah sesuai dengan niat, minat, dan bakat dari Mas Joko sendiri? Ya,
ketika saya mendaftar waktu itu di perguruan tinggi, saya memilih tiga sebenarnya, tiga yang ingin saya jadikan major saya. Yang pertama itu adalah matematika, kemudian yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah ilmu komputer waktu itu. Cuman di antara ketiga ini, akhirnya saya memantapkan diri untuk mengambil bahasa Inggrisnya karena eh, apa namanya ya ada faktor inspirasi dari eh, tetangga saya waktu itu ya, tetangga saya. Jadi saya ingin masuk ke dalam bahasa Inggris gitu. Apakah sebelum akhirnya memilih jurusan bahasa Inggris itu kan ada list sebelumnya Mas seperti matematika dan ilmu Mm-mm. komputer. Jadi Iya. apakah di sini sudah menjadi pilihan yang terbaik sehingga maksudnya dengan alasan tetangga itu tadi? Iya. eh, itu sudah menjadi alasan terbaik saya sih sebenarnya. Jadi bahasa Inggris waktu itu saya memang antusias sekali dibandingkan dengan matematika yang pilihan pertama saya. Pilihan pertama saya matematika, waktu itu memang saya sangat menyukai matematika. Bahasa Inggris memang pilihan kedua, tetapi ketika saya mendaftarkan diri di perguruan tinggi, saya memutuskan untuk mengambil bahasa Inggris karena saya merasa di situ saya ingin mencoba hal baru. Ya, yang memang belum waktu itu saya berpikir belum benar-benar saya kuasai. Saya waktu itu gambling ya, ibaratnya gambling. Jadi yang tidak saya benar-benar sukai, tetapi saya ambil waktu itu. Ya, itu saja itu sih sebenarnya alasannya. Iya. Kemudian apakah tetangga ini menjadi idola Mas ketika pelajar? Oh, saya mau jadi seperti beliau atau gimana? Atau ada tokoh lain yang menjadi alasan untuk mengambil PBI? Ya. Bahkan sampai sekarang beliau masih jadi idola saya. Karena eh, beliau adalah sosok inspiratif buat saya. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan beliau yang akhirnya bisa membantu saya dalam berkembang belajar bahasa Inggris sampai dengan sekarang ini. Mungkin kalau tidak ada beliau, mungkin motivasi saya, antusias saya terhadap bahasa Inggris tidak sebesar saat ini. Maksud saya dulu munculnya antusias dan eh, kesukaan saya terhadap bahasa Inggris itu sejak bertemu dengan beliau itu. Jadi mungkin saya dapatnya dari senior saya itu, kemudian mungkin dari teman-teman yang di sini yang ingin mendaftarkan diri di jurusan bahasa Inggris mungkin bisa mendapat inspirasi dari video kita kali ini mungkin ya. Oh, gitu. Iya. Kalau boleh tahu, eh, sosok tetangga ini itu dengan profil yang atau guru atau memang beliau juga alumni dari PBI sendiri? Ya, beliau alumni dari PBI sendiri dan dulu satu kampus, kemudian melanjutkan S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di sini. Dan sekarang beliau mengajar jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Oh. Iya, Sejak kapan? Jadi Mas kan udah termotivasi nih dari tetangga. Kan setahu saya juga mengambil jurusan PBI itu tidak apa ya, bukan hal yang mudah juga menjalaninya gitu. Sejak kapan Mas mempersiapkan diri untuk mengambil jurusan PBI? Persiapannya biasanya kan idealnya kelas 2 SMA ya, ya idealnya secara ini ya kalau kami yang riset gitu. hmm, Kalau menurut Mas itu kelas berapa gitu persiapannya ketika jadi pelajar? iya. Baik, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi saya kembali flashback pada saat itu. Saya mulai mempersiapkan diri bahkan sejak awal ketika saya masuk di kelas pertama ya. Waktu itu saya masih ingat sekali. Waktu itu di kelas speaking waktu itu ya. Jadi saya berpikir di situ, saya masuk dari SMA yang memang kita diberi bahasa Inggris semuanya SMA ya, tetapi untuk kemampuan speaking dan sebagainya kita tidak terlalu bagus. Apalagi kita dari SMA yang bukan dari SMA kota, tapi dari SMA yang kecamatan. Otomatis kemampuan bahasa Inggris kita kurang.
Nah, dari situ saya berteman, saya memiliki teman-teman baru di satu kelas itu kemampuan speakingnya, dan di situ saya melihat dan menyaksikan sendiri teman-teman saya itu mungkin 10 langkah di depan dari saya. Kemampuan speakingnya bagus-bagus dan mereka lulusan dari beberapa apa namanya instansi-instansi SMA yang sudah bilingual atau bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris dari SMA-nya atau beberapa sudah masuk kursusan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi tidak heran mereka bisa ngomong bahasa Inggris dan waktu itu saya tidak bisa ngomong, ya hanya bisa ngomong perkenalan diri, my name is, I am from, I love ini, cuman itu saja. Tetapi dari situ saya berpikir bahwa, oh this is nice, saya bilang gitu. Nanti kita coba lihat sih nanti kalau kita lulus seberapa sih perkembangan saya. Saya bilang seperti itu. Saya memulai memotivasi diri saat mengikuti kelas speaking itu dan ya akhirnya kita buat komitmen terhadap dengan teman-teman sekelas untuk terus ngomong bahasa Inggris. Bagi teman-teman adik-adik terutama yang masih SMA yang ingin melanjutkan ke apa namanya jurusan bahasa Inggris, yang perlu kalian persiapkan adalah mental kalian, terutama ketika kalian tidak memiliki basic sama sekali bahasa Inggris. Ketika kalian nanti masuk ke jurusan bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu dosen pasti akan apa namanya ya istilahnya ya menghajar kalian, bukan menghajar sih ya, Menggembleng apa menggelontorkan ya, ya? ilmu. Kalian disuruh pasti disuruh untuk ngomong dan sebagainya itu langsung dan dimasukkan grammar dan sebagainya itu langsung. Pokoknya persiapkan mental dengan baik jika kalian ingin masuk ke jurusan bahasa Inggris ya. Kemudian jangan kaget dengan teman-teman kalian yang mungkin sudah mungkin 2 langkah ke depan dari kalian atau 3 langkah atau mungkin 10 langkah lebih maju daripada kalian. Mereka sudah bisa speaking tapi kalian tidak bisa. Tapi hal itu jangan dijadikan apa namanya hal yang membuat kalian down atau stres. Tetapi itu harus jadi pemicu. Kalau saya seperti itu, saya dulu memicu diri supaya saya juga nanti bisa berkembang seperti mereka, bahkan mungkin bisa di atasnya ya. Karena bagaimanapun juga yang apa motivasi kita itu akan menentukan seberapa besar kita akan berhasil. Itu. Keren Mas. Lanjut ya, ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika Mas sudah mengambil jurusan PBI, itu apakah ada ekspektasi-ekspektasi yang kok gini ya gitu. Terus resiko yang sebelumnya dipertimbangkan atau difikirkan kok ternyata jauh lebih berat atau jauh lebih ringan. Ada nggak Mas seperti itu? Oh, ada banget. Ekspektasinya apa namanya sebagian besar. Kalau saya berbicara tentang sebagian besar anak-anak yang lulusan dari bahasa Inggris dan mereka orang-orang yang termotivasi banget, yang ingin mereka capai adalah bisa keluar negeri, mendapatkan beasiswa kuliah atau yang lainnya. Ya, lebih lebih menyenangkan itu bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Itu dulu saya uh, getol banget ingin mengejar itu, tapi memang saya sendiri ada kendala. Jadi ada kendala, jadi akhirnya tidak bisa mengikuti, ya tidak bisa mengejar beasiswa untuk pergi ke luar negeri. Tetapi teman-teman mungkin bisa ya, mungkin dari sekarang itu perlu dipersiapkan juga, itu bisa dijadikan target ya kalau masuk dalam pendidikan bahasa Inggris, jurusan pendidikan bahasa Inggris atau sastra bahasa Inggris ya. Karena bahasa yang kita pelajari adalah bahasa internasional ya, international language. Jadi kita bisa komunikasi dengan orang asing. Nah, kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang asing, why not? Kenapa tidak kita berangkat ke luar negeri gitu kan? Nah, itu jadi ekspektasi saya waktu itu. Kemudian untuk yang tadi soal lebih ringan atau lebih berat tadi Berat. soal Resiko-resiko. soal resiko ya. Kalau untuk resiko masuk dalam bahasa Inggris, kalau dari saya sendiri, ketika kita bisa menguasai
ilmu bahasa Inggrisnya, insya Allah resiko itu kecil. Tetapi kalau kita less motivated atau tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, sehingga kita malas-malasan dan kita tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik sebagai bidang kita, nah itu resikonya akan besar sekali. Terutama ketika kita menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Kita kan harus share apa namanya informasi wawasan kita kepada murid-murid dan siswa-siswa ya. Nah, itu kalau ya ibaratkan kalau kita sendiri tidak mahir di bidangnya, bagaimana dengan apa namanya siswa-siswi kita, anak didik, peserta didik kita. Begitu kan? Itu adalah resiko yang menurut saya besar sekali sih. Jadi kita harus persiapkan diri dengan baik sih kalau apa namanya masuk dalam pendidikan bahasa Inggris dan harus terima resiko itu sih. Lanjut, mengapa Mas mengambil PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris di Unisma? Maksudnya di daerah lain kan, maksudnya di provinsi atau di kabupaten lain pasti ada PBI karena ini bahasa internasional. Kenapa Ya. harus Unisma Malang? Ya, pilihan saya di Unisma waktu itu saya sebenarnya daftar negeri tetapi tidak diterima maksudnya tidak lolos dalam seleksi. Kemudian mungkin dari keluarga ada keterbatasan sehingga tidak bisa mengikuti seleksi-seleksi berikutnya. Jadi kami memutuskan untuk oke, daftar di swasta saja. Dan saya akhirnya memantapkan diri daftar di Unisma. Yang pertama adalah background dari keagamaannya sama. Jadi itu Iya, yang ya. jadi saya, background keagamaannya sama, yaitu lebih mengacu ke ya dalam organisasi ke Nahdlatul Ulama ya. Iya. Jadi saya menuju ke situ dan kemudian untuk yang kedua itu alasan yang kedua karena memang saya di situ juga bertemu dengan apa namanya tetangga saya, tetangga-tetangga saya juga yang teman-teman SMA juga mendaftar di situ, jadi ada temannya. Kebetulan waktu itu saya SMA tidak pernah keluar kota jauh, jadi itu adalah pertama kali saya berangkat ke Malang dan saya agak kaget juga apa ada rasa takut juga waktu itu keluar kota. Jadi mungkin kalau zaman sekarang sih tidak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang semua media sudah tersedia, HP tersedia, informasi apapun ada. Tetapi kalau zaman dulu itu mungkin ada keterbatasan ya, nggak begitu semarak sekarang ini. Jadi kalau anak-anak sekarang masih ada rasa takut untuk apa mengembangkan diri, nah, itu harus memotivasi diri sendiri supaya tetap maju kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Selain itu di Unisma itu kenapa saya ngambil di Unisma ya tadi ya? Iya. Itu kalau menurut saya seperti ini juga sih. Kalau dimanapun kita tempatnya belajar atau kuliah, yang paling apa namanya membuat kita sukses itu adalah bagaimana proses kita belajarnya, tetapi bukan dari sebesar apa sih instansi itu gitu. Jadi saya dulu berpikiran seperti itu, merujuk pada senior saya yang juga bisa sukses dalam bahasa Inggris dan dapat beasiswa juga di mana-mana. Nah, itu kesuksesan berarti diukur dari seberapa serius sih kita menjalani hidup ini dan seberapa mungkin seberapa banyak sih yang sudah kita lakukan. Nah, semua bergantung pada diri sendiri. Seperti itu sih. Menyambung Mas. Jadi kalau teman-teman pada umumnya kan memilih universitas, memilih jurusan itu karena akreditasi. Seberapa Benar. pentingkah akreditasi kampus dan jurusan bagi Mas? Ya walaupun kita akan mengandalkan diri sendiri dan proses kita yang lebih penting. Nah, itu tuh perlu diluruskan gitu Mas menurut saya. Oke, untuk akreditasi ya. Kalau pertimbangan akreditasi itu penting juga karena sekarang ini banyak sekali instansi-instansi tempat bekerja itu akreditasi itu diprioritaskan. Kadang ada akreditasi A, akreditasi B dan akreditasi C.
Ya paling enggak minimal kita terakreditasi B, instansi tersebut kita baru masuk. Kenapa harus, kenapa sih, memang sih tadi saya sampaikan bahwa kesuksesan apa namanya pribadi yang menentukan ya seberapa banyak kita berbuat. Kan, nah, dalam hal ini jika teman-teman juga apa namanya ingin memiliki target ya yang lebih tinggi, target tinggi untuk mungkin bisa untuk masuk ke dalam kementerian contohnya atau dalam menjadi seorang PNS dan sebagainya. Itu kan ada persyaratan akreditasi kampus atau instansi yang minimal kan paling tidak. Nah, itu harus terpenuhi. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan hal itu. Cross check dulu akreditasinya. Kalau menurut saya sih itu sih. Eh, dalam proses Mas sejauh saya apa ya mencari lebih jauh tentang Mas, maksudnya mulai dari YouTube, terus mengajar di mana dengan jurusan apa itu kan berhubungan dengan bahasa Inggris semua. Nah, Betul. apakah jurusan PBI Pendidikan Bahasa Inggris ini sudah tampak sempurna atau terbaik menurut Mas gitu? Menurut saya ya, kalau sempurna sih belum karena masih kenyataannya bahwa ketika saya sudah menguasai bahasa Inggris, saya belajar hal-hal lain yang mungkin yang menarik sih menurut saya. Tapi tidak menghilangkan sisi apa namanya keahlian saya. Jadi tidak menghilangkan sisi keahlian saya, tetapi itu sebagai tambahan ilmu atau skills yang kita punya. Jadi meskipun saya keahlian saya bahasa Inggris, saya masih apa namanya? Contohnya YouTube, YouTube itu ya. YouTube itu adalah sesuatu hal yang baru yang mungkin semua orang bisa, semua orang bisa. Tetapi itu dalam hal editing, proses editing gambar dan editing semuanya itu juga hal yang baru. Menurut saya sih seperti itu sih. Jadi apa ya? Ada hal-hal yang mungkin lebih dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan diibaratkan adalah alat komunikasi ya. Mungkin alat komunikasi kita dengan orang lain. Ketika kita bisa bahasa Inggris, mungkin cakupan dunia. Jadi kalau kita hanya bisa bahasa Jawa, maka cakupannya adalah kita berada di Jawa Bahasa atau bersama dengan orang-orang Jawa. Kalau kita menggunakan bahasa Sunda, maka kita cakupannya hanya area daerah Sunda atau bersama dengan orang-orang Sunda. Tetapi kita menggunakan bahasa Inggris, itu cakupannya luas sekali. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja sih yang kita mau. Contohnya saya pergi ke Lombok waktu itu di tahun 2015. Saya menaiki sebuah angkot, kemudian di dalamnya itu ada beberapa turis yang berasal dari beberapa negara kan. Otomatis dari beberapa negara mereka memiliki bahasa yang berbeda. Nah, mereka berbagi bahasa yang sama, they share the same language. Mereka ngomong bahasa Inggris. Dan saya memilih untuk diam sih waktu itu. Kemudian ada salah satu dari mereka yang mengajak untuk ngobrol. Nah, dari situlah saya juga bisa memiliki teman-teman. Akhirnya saya juga traveling kemana-mana, bertemu dengan turis, diajak ngobrol, akhirnya kita ngobrol juga. Tetapi tidak langsung minta foto ya. Kalau orang Indonesia itu lebih ke Inggris. minta foto kalau ketemu turis asing. Wah, turis asing. Wah, foto-foto foto Mister, picture picture. Nah, sesuatu seperti itu lebih dihindari sih karena ya kita sama sih, mereka tidak lebih unggul dari kita, kita juga tidak lebih unggul dari mereka, kita sama saja gitu. Jadi ada caranya, kalau kalau kita tahu bahasa Inggris, ada caranya kita bagaimana meminta foto bareng bersama dengan mereka dengan cara yang lebih baik sih gitu. Jadi bahasa Inggris itu alat komunikasi. Lanjut, mengenai jurusan PBI sendiri, tidak hanya di Unisma ya Mas. Jadi ketika seorang pelajar atau mahasiswa sudah berada di jurusan pendidikan bahasa Inggris, prosesnya bagaimana Mas? Misalnya materi apa saja yang dipelajarin secara umum saja sebagai pengantar agar si siswa atau pelajar ini masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan PBI tidak kaget. Jadi apa yang perlu dipersiapkan, terus dalam prosesnya belajar apa saja dan hal-hal yang penting itu apa gitu Mas dalam pembelajarannya. Oke.
Yang perlu teman-teman ketahui ketika masuk bahasa Inggris itu pasti di awal-awal semester, di awal-awal tahun semester 1 dan 2 itu lebih apa namanya ditekankan pada input ya, apa namanya input seperti grammar dan sebagainya, teori-teori tentang bahasa Inggris, kemudian aturan-aturan dalam apa namanya kebahasaan itu diberikan pertama kali. Jadi di awal-awal tahun itu kemungkinan adalah masa yang sulit untuk belajar, untuk menguasai, untuk memahami aturan-aturan dalam bahasa Inggris. Nah, di mungkin pertengahan ketika kalian kuliah, mungkin tahun kedua itu kalian juga sudah harus mampu berbicara dengan lancar, ya. Di tahun kedua itu sudah harus ditargetkan untuk mampu berbicara dengan lancar dalam speaking dan kalian belajar tentang teori-teori yang lain. Teori-teori yang lebih tinggi daripada teori-teori di tahun pertama. Di tahun pertama adalah teori-teori dasar, di tahun kedua teorinya akan lebih tinggi, lebih menuju ke apa namanya seperti semantik atau sintaks, morfologi yang berhubungan dengan pengucapan, kemudian asal-usul kata dan sebagainya. Itu lebih tinggi dan speakingnya dalam presentasi nanti speakingnya juga harus sudah lancar. Di tahun ketiga mungkin akan lebih ke dalam profesionalisme ya. Dalam apa untuk membangun profesionalisme di karir seperti mungkin metode pembelajaran dan sebagainya. Mungkin menurut saya seperti itu. Dan research juga apa? Research. Apa itu research? Penelitian. Penelitian. Ya, penelitian. Kemudian baru di tahun keempat mungkin akan fokus di dalam saat apa di penelitian itu ya. Jadi teman-teman persiapkan perkembangan itu dari sejak awal. Mungkin sebelum masuk ke jurusan bahasa Inggris supaya tidak kaget, kalian bisa mengikuti apa namanya channel-channel yang bisa membantu perkembangan bahasa Inggris sih, terutama dalam pengucapan di awal-awal semester. Kalau itu nanti kalian kesulitan di awal-awal semester, nanti pasti perkembangannya akan bisa jadi lambat gitu. Dan yang untuk mempercepat itu harus ini sih punya mental yang bagus. Mental yang bagus artinya tidak takut kalau berbicara. Jadi tidak takut untuk membuat kesalahan saat berbicara itu penting banget. Nanti pasti akan ada titik di mana ketika kita membuat kesalahan pasti kita berpikir, oh ternyata aku salah ngomongnya gitu. Harusnya ngomongnya kayak gini atau orang lain yang akan memberi kita apa namanya koreksi. Nah seperti itu sih menurut saya. Ya. Selama berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris kan Mas sudah di channel YouTube Josu kan subscribe-nya sudah banyak. Terus kalau saya sendiri selaku pemula itu YouTube Mas sudah bagus editingnya dan lain sebagainya. Apakah ini skill-skill yang didapatkan dari PBI? Jadi selama kuliah itu ada hal lain atau skill-skill yang lain yang didapetin gitu Mas? Oke. Selama kuliah saya sih fokus di bahasa Inggris. Jujur, saya fokus banget di bahasa Inggris sampai saya belajar dari film juga. Jadi saya lihat film gitu, saya menirukannya. Kadang juga saya berbicara dengan diri sendiri di depan kaca. I talk to myself. Itu saya sering lakukan. Jadi saya fokus pada perkembangan bahasa Inggris saya ketika kuliah. Sedangkan untuk kemampuan editing, kemudian mungkin editing video dan editing gambar itu saya peroleh secara otodidak sih sebenarnya. Secara otodidak di luar kuliah saya. Mungkin yang saya dapatkan saat kuliah itu adalah kemampuan berorganisasi juga dengan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa masuk ke organisasi HMJ atau masuk ke dalam UKM ya. Kan di kampus ada UKM. Jadi ingin mengembangkan bakat di situ di UKM juga ada namanya fotografi. Jadi bisa belajar fotografi di UKM fotografi atau di apa namanya drama juga ada dan sebagainya. Itu banyak sekali di kampus-kampus itu pasti ada
silakan apa namanya belajar dari situ. Kalau saya sih kalau untuk YouTube ini termasuk otodidak belajarnya gitu. Prospek apa saja yang dapat apa ya? Prospeknya ketika sudah lulus dari PBI Pendidikan Bahasa Inggris ini, apakah hanya menjadi guru, Mas? Adakah prospek-prospek yang lain? Oh, tentu ada banyak sekali, bahkan peluangnya besar sekali. Karena tidak banyak orang bisa berbahasa Inggris ya, bahkan lulusan bahasa Inggris pun itu juga belum tentu lancar sekali berbahasa Inggris. Nah, prospek yang bisa kita dapatkan, contohnya nih ya, contohnya teman saya dulu juga pernah menjadi apa namanya, pernah mengalami atau menjalani lah, tapi nggak lama, itu sebagai seorang guide, ya, tourist guide gitu kan, pemandu wisata orang-orang asing di tempat saya, di kota ini, tempat saya tinggal itu kan banyak sekali didatangi turis, tempat wisatanya juga banyak. Nah, kita bisa menjalankan bisnis di tourism. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah di translation, penerjemahan, jasa penerjemahan. Jasa penerjemahan itu banyak sekali orang yang membutuhkan, terutama apa namanya golongan akademisi. Golongan akademisi itu pasti membutuhkan jasa kita sebagai seorang penerjemah. Itu. Kemudian ya kita bisa ada apa namanya? Ada chance, ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri karena kita memiliki kemampuan bahasa Inggris juga sih. Tetapi kalau kita ingin pergi ke luar negeri, kita juga harus punya skill tertentu ya. Kalau kita nggak punya skill tertentu, hanya skill kebahasaan saja, ketika kita di sana, kita tidak ada bedanya, tidak punya skill sama sekali. Sedangkan bahasa yang kita gunakan, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Artinya tidak ada spesialnya kan? Kalau kita menggunakan bahasa Inggris di luar negeri. Benar nggak? Tapi kalau kita Benar. menggunakan bahasa Inggris di negara kita sendiri, itu mungkin ada nilai plusnya. Tapi kalau kita gunakan bahasa Inggris di Inggris tanpa skill tertentu, ya itu tidak akan ada nilai plusnya. Ya, saya hanya sebutkan tiga saja ya. Mungkin jadi tourist guide di bidang tourism, translation, penerjemah, kemudian tadi kita mungkin juga bisa kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Itu sih menurut saya. Lanjut menyambung dari pertanyaan yang di awal tadi, Mas. Kan Mas sekarang di Malang. Hmm. Apakah ketika mengambil jurusan PBI, lingkungan belajar itu perlu jadi pertimbangan? Jadi kan kalau Malang, Jogja termasuk kota-kota pelajar, kota-kota yang banyak tempat wisatanya itu jadi pertimbangan atau perlu memang? Ya, itu jadi pertimbangan banget, perlu, penting banget. Jadi apa namanya ya, environment atau lingkungan kita itu harus mendukung sih, harus mendukung. Kalau lingkungan kita atau apa namanya teman-teman kita tidak mendukung terhadap perkembangan apa namanya perkembangan kita dalam bahasa Inggris terutama ya, wah itu akan susah banget, itu akan susah banget. Saya juga apa namanya memiliki beberapa teman yang memang dia memilih untuk berkomunitas dengan apa namanya yang selain komunitas kita yang komunitas bahasa Inggris. Akhirnya perkembangannya memang lambat. Jadi kalau teman-teman ingin ngomong bahasa Inggrisnya lancar atau penguasaan materi, penguasaan kebahasaannya juga lancar, mungkin ya harus sering-sering share, berbagi, kemudian mendengarkan dan mendapat masukan ya dari komunitas bahasa Inggris. Ya, kalau di Malang sendiri komunitasnya banyak sekali, bahkan antar kampus pun ada yang saya dengar pun sekarang sudah ada apa namanya kerjasama antar kampus pun antar organisasi kemahasiswaan ya. Kemudian mungkin dari supervisor supervisor apa namanya mahasiswa itu juga kalau di kampus saya itu dulu kita punya supervisor dari Amerika. Beliau aslinya adalah orang Korea, cuman stay di Amerika dan sering ke Indonesia dan sering berkunjung ke kampus kita. Jadi kita punya opportunity, kesempatan untuk berbicara dengan beliau, sharing, bercerita, itu sering sekali terjadi. Nah, hal seperti itu juga perlu dipertimbangkan, gitu.
tadi ada hal baru yang selama dari awal kisah kasih jurusan itu ada satu hal yang menurut saya perlu dipertanyakan, Mas. Jadi Apa ketika itu? mengambil perguruan tinggi, apakah background keagamaan itu penting dari Oh, perguruan tinggi tersebut? Itu jadi pertanyaan. Soalnya baru ini ada kalimat tersebut gitu. iya baik. Eh karena tadi ada jawaban itu adalah dari saya, ya jawaban itu dari saya ya. Saya yakin semua orang tidak seperti saya. Jadi masing-masing orang itu memiliki keputusan sendiri. Bagaimana mereka mengambil keputusan, maunya seperti apa, kampusnya seperti apa, kan gitu kan. Kalau saya memang carinya yang aman seperti itu. Maksudnya aman buat saya ya, aman dari sisi saya, bukan dari sisi orang lain. Mungkin orang lain menganggapnya berbeda. Penting atau tidaknya itu juga diukur dari pribadi masing-masing. Kalau buat saya sih, ya saya penting masuk ke sini gitu, karena memang sejalan dengan saya, ya itu juga saya pertimbangkan. Kemudian mungkin juga saya dulu juga mempertimbangkan, oh kota mana sih yang aman untuk belajar gitu. Kota mana Hmm. sih yang kondusif untuk belajar dari apa namanya eh, pendapat yang disampaikan oleh beberapa teman saya, ya pilihannya jatuh di Kota Malang. Dan memang benar selama saya berada di sini juga apa namanya ya apapun itu aman gitu. Maksudnya aman, ya aman dari pergaulannya lah, terutama dari sisi pergaulannya sama aman gitu. Jadi ya keputusan saya akhirnya di Malang. Kan masih ada Semarang gitu ya, kan ada Jogja, Ya, ada Bandung juga. Nah, akhirnya saya ya meyakinkan diri untuk di sini. Terutama memang dalam hal agama ya. Kita tahu ya kalau eh, hal agama itu penting banget lah kalau menurut saya. Jadi itu juga jadi prioritas lah yang perlu dipertimbangkan kalau teman-teman juga apa masuk ke perguruan tinggi. Semakin kita dewasa juga semakin pergaulan juga semakin pergaulan semakin inilah ya. Seperti ya. itu. Menyambung dari serangkaian pertanyaan tadi, Ya. ada satu pertanyaan yang menurut saya bisa mewakili teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, Mas. Mungkin di sini agak menyimpang dari kisah kasih jurusannya, tapi ini penting. Mengapa, ya saya pribadi sebagai contoh ya, kami Ya. dari TK sampai perguruan tinggi itu selalu bertemu dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi Ya. sampai detik ini tidak hanya listening atau tidak speaking atau writing ya, menulis, Ya. itu tuh masih bisa dikatakan masih 5% gitu keberhasilannya dalam belajar bahasa Inggris. Yang jadi kesalahan itu apakah kemampuan kami atau apa, Mas? Oke. Saya yakin semua orang itu bisa berbahasa Inggris. Saya yakin banget itu. Semua orang tanpa terkecuali. Nah, yang membedakan adalah prosesnya bagaimana menguasai bahasa Inggris, ya. Dan memang semua mahasiswa pasti akan dapat porsi bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu penting. Jadi pasti semua jurusan itu dimasukin bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya seperti kita bayi ya. Kalau bayi bagaimana menguasai bahasa dimulai dari awal itu ibu itu memberikan apa satu kata, contohnya kata assalamualaikum atau kata hello. Itu dalam sehari itu seorang ibu memberikan kata halo kepada bayi itu bisa sampai 1.000 kali. Ya ini cuman apa namanya saya melebih-lebihkan ya. Memang itu tapi 1.000 kali itu maksudnya adalah banyak sekali, bahkan tidak terhitung lah ya. Nah bayi aja dilatih untuk berbicara seperti itu. Apalagi bahasa Inggris. Nah bedanya kalau kalau bayi mereka itu tidak punya apa namanya bahasa pertama yang mereka ucapkan. Mereka dari tidak bisa bicara apa namanya berbahasa menjadi bisa berbahasa. Tetapi kalau orang dewasa itu kita terpengaruh dengan bahasa kita, bahasa yang sudah kita ucapkan, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Sehingga bahasa-bahasa ini juga berpengaruh terhadap bahasa Inggris. Kemudian karena kurangnya praktek
ya kurangnya praktek, kurangnya menggunakan bahasa Inggris, ya itu jadi penyebab bagaimana teman-teman tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal di zaman sekarang kita tahu YouTube ada, kemudian komunitas-komunitas yang bisa kita temukan di Facebook itu saya menemukan banyak sekali komunitas belajar bahasa Inggris itu ada. Mereka menyediakan, oke, mari kita praktek bahasa Inggris di grup WA. Akhirnya membuat grup di WA. Kemudian di Instagram banyak sekali materi tentang bahasa Inggris. Contohnya bagaimana mengatakan apa namanya, saya sarapan pagi, I have breakfast, kayak gitu. Itu banyak sekali. Tinggal mengkomunikasikannya dengan orang. Nah, itu yang tidak bisa. Dan kebanyakan membuat meme seperti ini. Bahasa Inggris di otak saya itu bagus sekali gitu kan, bahasa Inggris di otak saya. Tetapi ketika berbicara bahasa Inggris saya seperti hilang, tidak ada jejak. Jadi yang di sini yang perlu ditekankan adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, caranya adalah kita sering-sering berkomunikasi. Mungkin di apa namanya, di circle kita tidak mendapatkan orang tersebut ya. Tapi kalau kita mau ke internet, kemudian kita mau contohnya buka Umi TV yang sekarang lagi viral, itu kita pasti dapat partner partner ngomong bahasa Inggris, bener nggak? Nah, Iya. kalau kita ke Facebook di komunitas yang belajar bahasa Inggris, yang masuk ke situ itu adalah orang-orang yang antusias belajar bahasa Inggris. Nah, kita bisa ngomong bahasa Inggris di situ, kita bisa bertanya apapun di situ, kita bisa berbagi apapun di situ. Itulah apa namanya? Itu yang bisa kita lakukan kalau kita belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu bukan bidang kita. Nah, seperti itu. Ya, kalau circle kita juga tidak memberi dukungan pada kita untuk berkembang loh ya. Jadi itu adalah opsi. Itu adalah opsi yang bisa teman-teman pilih kalau ingin menguasai bahasa Inggris. Berhubung semua pertanyaan sudah saya sampaikan, Mas, Ya. adakah sebagai penutup atau pesan bagi pelajar yang ingin mengambil jurusan PBI? Ya, untuk teman-teman yang ingin mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, eh, apa namanya? Teman-teman ini dulu, pastikan dulu, siapkan dulu mental dan niat kalian, kemudian mungkin mulai dari sekarang bisa menentukan target apa yang ingin kalian capai ketika kalian sudah masuk ke dalam jurusan bahasa Inggris. Target itu kalian tulis, kemudian kalian ingat terus. Tetapi jangan, ini hanya saran saja, tetapi mungkin kalau kalian tidak bisa masuk ke dalam pendidikan bahasa Inggris dan masuk ke kampus yang kalian inginkan, kalian mungkin bisa apa namanya, membuat eh, rencana cadangan, mungkin masuk ke jurusan yang lain, mungkin tapi ada porsi bahasa Inggrisnya. Tetapi pastikan dulu bahwa ketika kalian apa namanya, mengambil jurusan ini, kalian juga harus sudah siap mental, kemudian resiko-resiko yang sudah kita diskusikan tadi juga kalian juga sudah harus aware, ya sudah harus sadar akan hal itu. Ingat, menjadi apa, masuk ke dalam pendidikan bahasa Inggris itu tidak hanya jadi guru kok. Saya yakin seperti itu, tidak hanya jadi guru. Semua bisa jadi apapun yang kalian mau, hanya saja semua bergantung pada diri sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Joko karena sudah menyampaikan hal-hal yang memang menjadi titik mengapa kita harus mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Untuk Sama-sama. menutup, untuk menutup, jadi saya mau kesimpulan dari saya selama mendengarkan Mas Joko atas Ya, segala semua pertanyaan saya yang sudah dijawab. Jadi untuk pelajar di sini perlu mempertimbangkan background keagamaan, walaupun itu kembali ke diri kita masing-masing. Kemudian, ya. walaupun jurusan dan akreditasi perguruan tinggi itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu motivasi diri untuk memiliki kemampuan dan berkualitas. Jadi ini kesimpulan malam ini. Terima kasih Mas Joko karena sudah mau bersedia menjadi narasumber di UAM Official. Sama-sama. Saya tutup. Semoga lain waktu bisa ketemu langsung atau kerjasama langsung.
Terima Amin. kasih ya Mas sekali lagi. Terima kasih untuk Yuk. teman-teman yang sudah bergabung di UAM Official. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.